Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yaumail Banali. Kali ini kita akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Bahasan kita yang pertama yaitu konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dari pengertian administrasi yang mana bertujuan ke atau kepada, dan minister yang mana berarti melayani atau membantu. Jadi kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu kita harus memahami apa itu pendidik. Secara umum pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, yang mana tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan memahami apa itu tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 tentang pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Di antara orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan yaitu kepala. Yang pertama itu kepala atau wakil kepala, kedua tata usaha, ketiga laboran, 4 pustakawan, 5 pelatihan ekstrakurikuler, 6 petugas kebersihan dan lainnya. Yang selanjutnya kita akan mengetahui apa tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 tentang tugas dan fungsi tenaga pendidik adalah: pertama yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya itu pembahasan kita tentang proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu perencanaan. Di dalam perencanaan tersebut ada yang namanya perencanaan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua itu penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam perencanaan pendidik dan tenaga pendidikan didapatkan dua metode, yaitu metode tradisional dan metode perencanaan terintegrasi. Selanjutnya itu setelah perencanaan kita akan sampai ke pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa cakupan, diantaranya yaitu pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, cuti pendidik dan tenaga kependidikan, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Yang kedua itu pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Agar pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lebih efektif dan efisien, perlu ditunjang dengan manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan yang meliputi fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, besarnya kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan, arti konkret pekerjaan yang baik, cara tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja yang ada sekarang. Terakhir yaitu mengukur prestasi kerja akan diukur dan
mengukur prestasi kerja akan diukur dengan mengenali berbagai hambatan kerja dan menyingkirkannya. Yang ketiga yaitu promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun mutasi merupakan kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan dari tenaga kependidikan pada situasi tertentu, dengan tujuan agar tenaga pendidik dan kependidikan yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin pada suatu lembaga pendidikan. Keempat yaitu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun beberapa tunjangan yang diberikan kepada tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tunjangan khusus. Tunjangan khusus jumlah dana tunjangan khusus bagi guru bukan PNS atau GBPNS yang belum in passing adalah sebesar 1.500.000 per orang per bulan. Yang kedua yaitu tunjangan fungsional. Tunjangan fungsional dilakukan program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS dan non-PNS baik sekolah negeri maupun swasta. Ketiga yaitu tunjangan profesi. Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru yang telah memiliki sertifikat atau sertifikasi pendidik. Yang kelima pembahasan kita yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Di antara beberapa cuti pendidik dan tenaga pendidikan diberikan yaitu cuti tahunan merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Cuti besar, hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Cuti sakit, hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan atau yang lainnya. Terakhir yaitu cuti bersalin. Keenam yaitu pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personel dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan di sekolah. Ketujuh yaitu kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga kependidikan dalam bentuk uang dan mempunyai kecenderungan diberikan dengan tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, menurut Mangkunegara Prabu Anwar tahun 2004 dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu yang terakhir yaitu penilaian pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Pidarta tahun 2004, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam sistem penilaian pendidik dan tenaga kependidikan antara lain: pertama, intelijensi; kedua, kemampuan dan kepercayaan diri sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan; yang ketiga, memiliki integritas pribadi, perkataan, sikap, dan perbuatan baik yang memenuhi harapan teman-temannya; yang keempat, itu dapat mengadakan kontak hubungan dengan lancar, memiliki sikap inovatif dan mampu mewujudkannya. Yang keenam, berorientasi pada aplikasi, berusaha membuat rencana yang dapat dilaksanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.